Pada beberapa video sebelumnya, saya membahas mengapa sisi-sisi sudut bukan merupakan sebuah dasar teori yang sah. Oke. Dan apa yang ingin saya lakukan di video ini adalah menelusurinya lebih dalam lagi. Dan teori ini tidak disebut sudut sisi-sisi karena singkatannya akan membuat orang tertawa di kelas ilmu ukur. Nah, jadi mari kita pikirkan saja mengenai sebuah segitiga di sini. Oke, jadi katakanlah bahwa saya mempunyai segitiga di sebelah sini. Oke, biarkan saya menggambarnya. Oke, jadi katakanlah saya mempunyai segitiganya dan terlihat seperti ini. Saya mempunyai masalah dengan menggambar segitiga dengan lurus. Jadi segitiganya akan terlihat seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, dan katakanlah kita menemukan segitiga yang lain. Oke, segitiga yang lain yang mempunyai sisi kongruen dengan sisi yang di sebelah sini. Oke, dan setelah itu sisi sebelahnya adalah sisi yang kongruen dengan sebelah sini. Oke, yang sebelah sini. Dan sisi ini merupakan salah satu sisi dari sebuah sudut. Jadi, sisi itu membentuk suatu bagian dari sebuah sudut tepat di sini. Dan segitiga lainnya itu mempunyai sudut yang kongruen tepat di sini. Jadi sudut ini merupakan sudut di mana sisi yang pertama tadi, sisi ini tidak menjadi bagian dari sudut itu. Oke, hanya sisi yang ini aja yang menjadi bagian dari sudut itu. Jadi ini adalah sisi-sisi sudut atau Anda dapat menyebutnya sudut sisi-sisi. Tertawa sedikit karenanya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita tahu bahwa ini dengan sendirinya menunjukkan kongruen? Oke, jadi kita harus menunjukkan bahwa hal itu sebenarnya dapat mengimplikasikan dua segitiga yang berbeda. Dan untuk memikirkannya, kita tahu bahwa sudutnya memiliki sudut sebelah kuning di sini, yang berarti sisi warna biru, sisi warna biru akan terlihat seperti ini. Oke, sama seperti bagaimana kita menggambarkannya sebelah situ. Oke, sisi ini di bawah ini, saya akan membuatnya menjadi warna hijau. Oke, sisi di bawah ini kita tidak tahu apapun tentangnya. Kita tidak pernah mengatakan ini kongruen bahwa sisi dengan apapun juga. Nah, kita hanya mengetahui bahwa sisi ini kongruen dengan sisi ini dan sudut ini kongruen dengan yang lainnya. Jadi, sisi hijau ini akan saya gambar dengan garis putus-putus. Kita tidak tahu sisi hijau itu berapa panjangnya. Oke, nah, sekarang kita mempunyai sisi ungu ini. Kita punya sebuah sisi lain yang kongruen di sini. Jadi ini, titik tengah ini, kita tidak tahu apa-apa tentang sudut ini. Jadi ini dapat membuat sudut berapa saja, tetapi tidak harus mencapai sisi itu. Jadi salah satu kemungkinannya adalah mungkin saja segitiga ini kongruen. Oke, bisa jadi seperti ini. Oke, alasan mengapa sisi-sisi sudut tidak mungkin adalah karena sisi ini juga bisa turun ke bawah seperti yang ini. Turun ke bawah seperti ini. Iya. Jadi ada dua cara bagaimana sisi ini dapat turun ke dasar ini. Jadi Anda mau menyebutnya begitu. Jika Anda mau menyebutnya begitu, sisi ini dapat turun ke sana atau turun ke arah sini. Dan karena itu, sisi-sisi sudut Karena itu, sisi-sisi sudut merupakan sesuatu yang ambigu karena tidak memberi Anda cukup informasi. Ia tidak memberi Anda cukup informasi bahwa kedua segitiga ini adalah persis sama. Nah, sekarang ada beberapa pengecualian. Jika dalam situasi ini tepat
di sebelah sini, di sudut sini, sudut ini adalah sudut lancip, dan ini adalah sudut lancip di sebelah sini, sudut lancip. Oke, ini juga sudut lancip. Oke, dan ketika Anda mempunyai sudut lancip pada salah satu segitiga Anda masih tetap dapat mempunyai sudut tumpul pada sisi-sisi segitiga Anda yang lainnya. Ingat, sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari 90 derajat. Sementara sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Jadi, Anda masih tetap mungkin mempunyai sudut tumpul. Pilihan pertama adalah Anda mempunyai dua sudut lancip lainnya, dan yang ini menjadi sudut lebih lancip. Ini menjadi lancip karena menjadi lebih sempit, dan kemudian sudut ini menjadi sudut tumpul. Oke, ini sudut tumpul. Jadi ini adalah sudut tumpul, dan hal ini hanya mungkin terjadi jika Anda tidak mempunyai dua sudut tumpul dalam satu segitiga yang sama. Anda tidak mempunyai sesuatu yang ukurannya lebih besar dari 90 derajat pada satu segitiga. Anda mempunyai segitiga yang lain yang tampak seperti ini. Oke, jika Anda punya satu segitiga lain, oke, yang tampak seperti ini. Oke, dan jika saya beritahu Anda bahwa sudut ini adalah sudut tumpul, oke, jika saya beritahu Anda bahwa sudut ini adalah sudut tumpul dan ini adalah sudut dalam sisi-sisi sudut, jadi Anda mempunyai sudutnya. Dan jika saya berkata bahwa saya punya segitiga yang lain, yang mana sudut ini kongruen dengan sudut segitiga tersebut, salah satu dari sudut segitiga tersebut, dan bahwa salah satu sisi yang bersebelahan dengan sudut itu juga kongruen, dan sisi sebelahnya juga kongruen, dan sisi sebelahnya juga kongruen. Maka hal ini tidak akan menjadi terlalu ambigu, karena kita coba menggambarnya. Jadi mari kita gambar sudut tumpul yang kongruen dan sama itu. Kita tidak tahu tentang sisi di bawah ini, karena kita belum bilang tentang sisi itu akan kongruen. Jadi sisi itu panjangnya bisa berapa saja. Oke, kita tahu bahwa segitiga ini mempunyai sisi yang sama panjang dengan sisi sebelah sini. Oke, sebelah sini dari sudut tersebut. Jadi akan terlihat seperti ini. Oke. Dan kemudian kita tahu bahwa sisi ini, biarkan saya menerangkannya dengan warna orange. Oke, kita juga tahu bahwa sisi ini juga akan sama panjangnya. Kita belum memberitahu apapun tentang sudut di sebelah sini. Oke, jadi di sisi ini dapat menjadi titik tengah di sini. Kita dapat macam memutarnya ke sebelah sana. Tetapi hanya ada satu cara sekarang bagi sisi orange untuk mencapai sisi hijau di bawah situ. Dan satu-satunya cara adalah seperti ini. Oke, dan mempertegas bahwa kasus pengecualian ini tidak ambigu karena kita menggunakan sudut tumpul kita di sini. Sudut di sini adalah sudut tumpul. Oke, sehingga hal tersebut mempertegas atau membatasi kemungkinan akan dapat menjadi seperti apa segitiga ini. Jadi, saya tidak ingin membuat Anda mengatakan, oh, jika ini sisi-sisi sudut, Anda tidak mau menggunakan sebagai dasar teori. Saya hanya ingin memperjelas bahwa ada pengecualian bahwa jika Anda tahu huruf sudut dalam sisi-sisi sudut adalah sudut tumpul, hal ini menjadi tidak terlalu ambigu. Oke, dan akhirnya Anda ada suatu kondisi di mana ini adalah sudut lancip, yang mana akan menjadi ambigu. Anda mempunyai sudut tumpulnya, dan Anda mempunyai sesuatu yang merupakan di tengah keduanya, yang mana merupakan sudut siku-siku. Jadi jika huruf sudut dalam sisi-sisi sudut adalah sudut siku-siku, oke, jika Anda mempunyai sudut siku-siku, dan Anda mempunyai garis dasarnya yang panjangnya tidak diketahui, tetapi
Jika Anda memastikan garis di atas ini, jika Anda tahu pasti garis ini karena Anda mengatakan sisi ini kongruen dengan segitiga kongruen lainnya, dan jika Anda tahu panjang setelahnya adalah pasti, dan jika memikirkan tentang itu, sisi setelahnya sebelah sini akan merupakan sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku tersebut dan akan menjadi sisi tinggi dari sudut siku-siku tersebut. Maka Anda akan tahu bahwa cuma ada satu cara untuk membangun segitiga ini, mirip dengan kasus sudut tumpul tadi. Nah, seperti ini. Jadi hal tersebut memang menuntun kita pada dasar teori yang lain, yaitu disebut teori sisi sudut siku-siku, sisi sudut siku-siku hipotenusa, yang mana benar-benar hanya merupakan kasus pengecualian dari kasus sisi-sisi sudut. Oke, di mana sudutnya adalah sudut siku-siku. Dan untuk ini mereka menulis sudutnya terlebih dahulu. Ini adalah sudut sisi-sisi dan mereka dapat melakukannya karena sekarang mereka dapat menulis sudut siku-siku sehingga tidak akan menimbulkan singkatan yang memalukan itu. Oke, dan hal ini juga sedikit masuk akal karena jika Anda mengetahui dua sudut dari sebuah segitiga siku-siku dan kita belum membahas lebih mendalam pada deretan video-video mengukur ini, tetapi Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan ini, dengan rumus Pythagoras, Anda dapat selalu mengetahui sisi yang ketiga. Nah, jadi jika mempunyai informasi seperti ini mengenai segitiga yang mana saja, Anda akan dapat selalu mengetahui sisi yang ketiga. Nah, ini adalah sisi-sisi. Jadi saya hanya ingin melakukan kasus pengecualian kecil ini. Tetapi secara umum, hal pentingnya adalah bahwa Anda tidak dapat langsung menggunakan sisi-sisi kecuali jika Anda mempunyai lebih banyak informasi.